Kejadian versi polisi, FPI juga memiliki kronologi kejadian versi mereka sendiri. Selain bukti kondisi para jenazah korban yang diduga mengalami penyiksaan hebat sebelum mereka dihabisi, dan juga beredarnya rekaman yang diduga merupakan suara para korban KM50 saat mengalami penyiksaan sebelum tewas. Selain itu, FPI juga tidak mempercayai kronologi kejadian yang menyebutkan jika terjadi baku tembak antara para korban dengan polisi. FPI juga meragukan barang-barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian seperti senjata api dan senjata tajam. Mereka bahkan menyebutnya sebagai rekayasa dan fitnah keji kepada para korban, karena FPI meyakini jika para korban pada awal ini semua orang terlibat, ya, by design, ya, tapi kultur yang membuat mereka jadi lain. Kalau ini yang salah satu meninggal dalam KM50 adalah non-muslim, Batak lagi misalnya, kan lama Pak prosesnya, ya, maka akan ada otopsi berulang-ulang, semakin terbuka. Nah, kasus terbuka karena kultur inilah yang membuat skenario ini jadi. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya sebagai jawabannya Menko Polhukam tidak ada jawaban ini apapun, hasil penting, penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada tindak lanjut nggak boleh dong. Iya boleh. Ada tindak lanjut implementasi di Polri, jangan salahkan saya. Ya, jadi hari ini kita memang masih dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar pada kasus KM50, yaitu bagaimana mungkin tempat kejadian perkara sebuah kezaliman yang terletak di ruang publik, yaitu rest area di tol KM50, bisa ditutup permanen begitu saja. Kejanggalan tak hanya terhenti di situ, CCTV yang seharusnya juga bisa menjadi mata yang tidak pernah tidur, tiba-tiba saja ditemukan tidak berfungsi. Di sebuah jalan tol yang sejatinya dipantau ketat oleh teknologi ini, bagaimana bisa tidak merekam semua kejadian pada waktu itu? Menguak kembali sederet kejanggalan kasus kilometer 50. Pasca terbongkarnya skenario jahat Irjen Verdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir J, rasanya menarik jika kita menelisik kembali sederet kejanggalan dalam kasus kilometer 50, mengingat Irjen Sambo juga terlibat dalam kasus ini. Apalagi skenario dalam dua kasus ini nyaris sama. Satu hal yang harus dicatat bahwa ketika saya membahas ini, permasalahannya bukan siapa mendukung siapa, siapa pendukung kelompok siapa, tapi mari kita berbicara atas nama kemanusiaan. Karena keenam korban yang tewas dalam kasus kilometer 50 sama seperti kita, sama-sama rakyat biasa. Menurut jaksa penuntut umum di persidangan, keenam korban kilometer 50 ini terpaksa dilumpuhkan karena mereka melakukan perlawanan kepada para petugas. 6 korban diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Mereka semua dituding telah melakukan provokasi dan penyerangan kepada petugas sehingga petugas terpaksa lumpuhkan mereka. Para korban dituding telah melakukan upaya menghalang-halangi sekaligus juga melakukan penyerempetan kepada mobil para petugas yang saat itu sedang menguntit rombongan mobil HRS. Hingga akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran dan baku tembak. Para korban juga dituding telah melakukan perusakan terhadap mobil para petugas dengan menggunakan senjata tajam. Dan karena alasan itulah para korban akhirnya ditangkap oleh para petugas. Namun tidak sampai di situ. Saat ditangkap, para korban juga dituduh telah melakukan penyerangan kepada para petugas, sehingga para petugas terpaksa melumpuhkan mereka, hingga akhirnya mereka tewas. Setidaknya itulah kronologi kejadian yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan berdasarkan keterangan pihak kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan beberapa barang bukti yang diduga milik para korban, seperti diantaranya senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya. Berbanding terbalik dengan kronologi kejadian versi polisi, FPI juga memiliki kronologi kejadian versi mereka sendiri. Selain bukti kondisi para jenazah korban yang diduga mengalami penyiksaan hebat sebelum mereka dihabisi, dan juga beredarnya rekaman yang diduga merupakan suara para korban KM50 saat mengalami penyiksaan sebelum tewas. Selain itu, FPI juga tidak mempercayai kronologi kejadian yang menyebutkan jika terjadi baku tembak antara para korban dengan polisi. FPI juga meragukan barang-barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian seperti senjata api dan senjata tajam. Mereka bahkan menyebutnya sebagai rekayasa dan fitnah keji kepada para korban. Karena FPI meyakini jika para korban sama sekali tidak membawa senjata apapun pada saat kejadian. Karena kalau kita merujuk pada peraturan organisasi tersebut, para anggotanya ternyata dilarang menggunakan ataupun memiliki senjata seperti senjata tajam atau bahkan senjata api, dan peraturan tersebut tertera dengan jelas dalam kartu anggotanya. Kalian cek di sini.
Jika memang benar para korban tidak membawa senjata apapun pada saat kejadian, lantas dari mana barang bukti senjata tajam dan senjata api yang diamankan oleh pihak kepolisian? Dan bagaimana mungkin ada adegan baku tembak antara korban dan petugas, kemudian ada adegan si korban melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam kepada mobil petugas, sementara mereka diduga tidak memiliki senjata apa-apa pada saat kejadian. Hal ini tentu sulit dibuktikan karena lagi-lagi kamera CCTV di TKP pada saat kejadian mati. Selain itu, pihak FPI juga membela diri dengan mengatakan jika para korban pada saat itu bukanlah pihak yang memprovokasi dengan cara memepet-mepet ataupun menghalang-halangi mobil petugas, melainkan karena para korban pada saat itu mencoba mengamankan mobil HRS karena mereka bertugas mengawal HRS. Pihak FPI bahkan balik menuding jika pihak polisi lah yang mencoba melakukan manuver berbahaya dan mengancam rombongan, sehingga para korban ini mencoba mengamankan rombongan HRS. Lantas menurut kalian versi mana yang lebih bisa dipercaya dan lebih masuk akal? Jika kita melihat fakta bahwa justru mobil rombongan HRS lah yang dikuntit terus oleh pihak kepolisian, apakah kalian lebih percaya dengan kronologi kejadian versi Irjen Sambo dan kawan-kawan atau versi FPI yang lebih masuk akal? Komen. Ya, saya rasa kuasa hukum, keluarga korban, dan tim independen yang kemarin sudah terbentuk harus kembali mengambil langkah proaktif mereinvestigasi kasus ini. Karena ini bukan hanya sekedar tugas, tapi sebuah kewajiban moral. Dan saya rasa ini adalah saatnya juga bagi Jaksa Agung untuk memerintahkan kembali jajarannya agar bekerja lebih keras mendalami kasus ini lebih lanjut dengan serius. KM50 ini bukan sekedar angka, tapi sebuah tragedi yang merenggut nyawa 6 orang tidak berdosa. Apa kesalahan mereka hingga nyawa mereka harus terenggut seperti itu? Skenario tembak-menembak, apa persamaan KM50 menurut Anda dengan kasus ini? Kalau menurut saya sih kesamaannya adalah pada awal ini semua orang terlibat, ya, by design, ya. Tapi kultur yang membuat mereka jadi lain. Kalau ini yang salah satu meninggal dalam KM50 adalah non Muslim Batak lagi misalnya, kan lama Pak prosesnya, ya. Maka akan ada otopsi berulang-ulang, semakin terbuka. Nah, kasus terbuka karena kultur inilah yang membuat skenario ini jadi kebablasan dan tidak sempurna, kebongkar semua. Dalam rapat kemarin saya pertanyakan Pak Kapolri tentang persoalan KM50 dan jawabannya ringkas saja. Kalau memang ada novum baru, ya, ini Kapolri akan melakukan proses penyidikan. Untuk itu saya ingin Pak Topan, ya, dalam rangka membantu keluarga korban KM50 ini, kira-kira novum baru apa agar kita bisa dorong Kapolri untuk melakukan penyidikan ulang. Ini jangan sampai Pak Topan tahu, tapi ada proses ketidakadilan. Padahal ini kan fungsi kita bersama Pak Topan dan DPR untuk mengungkap ini. Dari gambaran catatan tadi saya melihat Bapak Topan ada hal-hal, misalnya tentang CCTV yang direkayasa, ya, semuanya. Kasus KM50 itu mirip-mirip ada proses rekayasa sama dengan kasus Sambo. Nah, yang ingin konkret saya sampaikan adalah bisa nggak pengetahuan hasil informasi yang ada di Komnas HAM dalam rangka kepentingan bangsa ini untuk berkeadilan, ya, kita jadikan novum baru agar pihak kepolisian melakukan penyidikan terhadap kasus ini agar sekam-sekam yang hari ini tentang. Oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai jawabannya Menko tidak ada jawaban ini apapun, hasil penting, penyelidikan tindak lanjuti resmi Pak, tertulis Pak. Ada tindak lanjut nggak boleh dong? Iya boleh. Enggak, ada kalau tindak lanjut nggak Pak? implementasi di Polri jangan salahkan saya. Loh, tidak disalahkan Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon nggak? Kalau tidak direspon, maka benarlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon, berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju, kan begitu Pak? Kita kan bernegara Pak. Silakan menang-menangan. Pak. Jadi jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa?
Dan dulu ini sudah menjadi perhatian internasional. Perhatian bahkan pernah datang dari pemerintah Amerika Serikat yang memberikan catatan khusus tentang hak asasi manusia pada Indonesia. Dan harapan kita semua, semoga instrumen negara, khususnya nih Kejaksaan Agung, segera memberikan atensi serius kembali terhadap kasus ini, agar semuanya itu bisa menjadi terang benderang dan selesai dengan seadil-adilnya.